Sorry ya. Selamat datang di Bincang Aktor yang ke berapa ini ya? Harusnya ini yang ke-40, tapi mungkin ini akan rilis yang ke-39. Di Bincang Aktor kali ini, setelah kemarin kita sempat ngobrol sama KM38 itu kita ngobrol sama Mas Kuku Prasetya. Dan di 39 yang ke-39 kemarin itu kita sempat ngobrol sama salah satu aktor gitu. Sekarang kita akan berbincang sama aktor yang sebenarnya udah lama banget mau kita ajak bincang aktor, tapi butuh rayuan luar biasa untuk bisa mendekatkan diri pada aktor. Dan alhamdulillahnya akhirnya beliau mau, dan bukan hanya mau bincang aktor saja, tapi doi juga membawa karya terbarunya. Dan selamat datang pada seluruh tim yang terlibat di karya. Judul karyanya Mas Rendra? Saridin Menunggang Kerbau ke Suralaya. Judul karyanya Saridin Menunggang Kerbau ke Suralaya. Di tengah ada, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu satu persatu dari Mas Rendra. Saya Rendra. Beliau akrab dipanggil Om Juno. Terus kemudian beliau Mas Pung. Yang di sebelah kiri saya ada Mas Maulana, ada Mas Fajar. Kalau Mas Pung ini bagian nanti publicist, kemudian Om Juno produser, saya sendiri sebagai aktornya, beliau sebagai sound engineer, sound apa? Ya sound engineer lah, ilustrator gitu. Terus ini gudang senjata, amunisi. Nanti akan saya tanyakan ya maksudnya senjata dan hubungannya dengan karya ini terutama. Tapi menarik karya yang dibawa Mas Rendra ini. Sebelumnya saya udah pernah mendengarkan itu draft 1 ya? Draft 1 dari Saridin. Kemudian pada akhirnya karya ini berkembang sampai ada di yang sekarang ini. Mungkin ketika teman-teman menonton nanti udah ada link unduh karyanya. Nanti kita obrolkan lagi karyanya akan dirilis atau disebarkan lewat apa. Tapi mungkin pertanyaan pertama yang akan aku sampaikan ke Mas Rendra dan juga teman-teman yang lain adalah soal bagaimana karya ini bisa lahir. Apa yang aku mendengar salah satu cerita kalau karya ini sebenarnya udah hadir dari 2 tahun yang lalu. Gimana karya ini bisa lahir? Ya, karya ini kan awalnya itu teman-teman kolektif ya. Kita punya kolektif namanya Kolektif Sudah Peka Sakit Lagi. Kita proses berkesenian itu ya temanya terapeutik, itulah pengennya membuat teater atau seni teater itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang terutama sih personal gitu, yang kaitannya antara diri, kemudian keluarga, masyarakat, sampai ke skup yang lingkaran yang lebih gede gitu. 2 tahun yang lalu karya ini ditulis, harapannya sih bisa dimainkan sebagai satu part yang berbeda dari proses karya yang sudah dilahirkan sama kolektif gitu. Kalau kolektif rata-rata persoalannya personal, Saridin ini juga sebenarnya personal, tapi apa ya, dia pengalamannya tuh secara kepenulisan dan pengumpulan data itu apa ya, cukup rumit lah untuk diperbincangkan gitu. Nah, ketika karya ini saya lemparkan ke forum teman-teman di Kolektif Sudah Peka, teman-teman awalnya sudah merasa ini kayaknya dunianya bukan kita lagi deh. Jadi ada satu warna yang berbeda gitu, ada satu warna yang berbeda. Kemudian saya sendiri ketika melihat, iya ya ini kayak upaya saya untuk menarik diri dan bertanya, bikin karya, ngapain sih ngomongin yang gede-gede terus gitu, tapi sejarah pembentuk saya itu kayak nggak muncul gitu. Baik itu kesenian tradisi, saya sebagai orang Jawa, kemudian kedekatan saya dengan beberapa elemen kali yang ngomongin filsafat Jawa dan lain sebagainya gitu, itu kayak nggak keluar gitu, kayak kurang optimal gitu. Nah akhirnya ketika saya nulis, saya banyak ngobrol sama Om Juno di dalam Madukaran itu, di tempatnya beliau itu. Pertanyaannya sederhana, jadi karya ini sempat stuck dan ini mau diapain lagi ya itu. Terus saya karena waktu itu banyak sama Om Juno, proses kreatif sama Teater Jogja juga, gawangannya Om Juno. Akhirnya saya pikir ini kita bikin karya yang
kalau ditanya gitu, misalnya ini obrolannya agak lucu-lucuan sih, misalnya ditanya gitu, "Eh, besok kalau kamu mati," terus ditanya sama sama Tuhan, "Emang ilmumu buat apa?" gitu. Itu kayak pusing gitu. Iya ya gitu. Lucu kali ya kalau bikin karya kecil terus kita keliling-keliling ke pesantren. Awalnya kita pengen keliling ke pesantren. Sebenarnya sih bukan secara basic agama sih, enggak ya. Kita maksudnya pesantren itu sebagai satu upaya kami untuk belajar kembali memaknai hidup, belajar kembali lagi ilmu-ilmu yang selama ini mungkin terlewat begitu saja gitu. Jadi terus akhirnya saya sama Om Juno bersepakat untuk mendekati karya ini lewat tradisi ya kalau bisa dibilang masyarakat Jawa pada umumnya gitu. Ketika dia mendekati satu karya ada proses apa istilahnya kalau kita bilang itu escapism, jadi semacam upaya untuk meluruhkan diri, upaya untuk melihat itu lebih jernih dari semua bidang, terutama spiritualitas gitu. Gitu awalnya gitu, sehingga karya ini lahir dan nanti Om Juno bisa nambahin gitu. Om Juno mungkin mau nambahin soal gimana, karena Om Juno kayaknya sepertinya salah satu orang pertama yang dikabar karya ini kan. Ya, jadi memang awalnya kita diskusi dengan Rendra itu ringan-ringan saja lah, yang ringan yang lucu ya Dra ya, yang ringan yang lucu aja. Terus pada akhirnya sampai kepada satu titik dimana yang kita inginkan juga sangat sederhana, yang kita pikirkan sangat sederhana. Besok kita mau kemana sih ini Indra? Besok mau ditanya apa kita di sana kan gitu. Ini bukan persoalan kita dogmatik ya, tapi memang seperti itu. Sehingga karya ini, Saridin ini menjadi sebuah karya yang awal akhir, hulu hilir bagi saya, bahwa kata para profesor gitu atau para filsuf di Jawa, ada Pak Damarjati juga mengutip dari beliau bahwa kita ini lahir dari mana. Ketika ada ditanya, oh saya lahir di Klaten, oh itu menunjuk pada satu tempat. Saya cari lagi, kita lahir dari mana? Dari rahim ibu. Kita cari lagi, oh itu ilmu kebidanan. Setelah kita cari lagi akan muncul lagi, ternyata kita lahir dari batin. Ketika bapak batin ibu, kemudian dari laki perempuan, suami istri, bapak ibu, terjadilah pergumulan di situ dan lahirlah kita. Sehingga kita sebenarnya lahir dari batin. Nah, Saridin ini awalnya bukan lahir dari sebuah konsep bentuk keilmuan teater, tapi kita hanya guran aja. Kita mau kemana? Kita dari mana? Kita mau bawa kemana? Lahirnya kapan? Nah, dari situ kemudian muncullah Saridin yang diketik berulang-ulang. Kita susun berulang-ulang, bongkar pasang. Akhirnya muncullah itu, bahwa awal akhir hulu hilir menjadi titik tanggal awal kita menyusun Saridin. Begitu. Ya. Tadi Mas Rendra bilang bahwa karya ini kan harapannya kemudian ketika ditanya kamu sudah berbuat apa untuk orang banyak, kita jadi punya jawabannya. Tapi bukannya sudah peka kamu sudah melakukan itu, dan bukankah pada setiap karyamu itu terjadi secara otomatis? Iya, tapi aku merasa secara pribadi gitu ada satu apa ya, semacam dorongan yang tidak sepenuhnya bisa diwakili oleh bentuk-bentuk yang sebelumnya pernah aku lakukan gitu sama teman-teman kolektif itu. Kalau misalnya kita bisa bilang bentuk-bentuk yang sebelumnya kan apa ya bisa dibilangnya, saya nggak tahu lah secara struktur itu mungkin kontemporer atau apa yang kita memang pentas keluar dari patron yang pada umumnya teman-teman pentas gitu. Ada sesuatu yang itu mendorong saya untuk bertanya lagi, apakah sepenuhnya kamu sudah luruh ketika menuliskan itu, kamu sudah luruh semuanya itu kayak apa ya, modal saya sehingga berdiri kayak gini itu apa sih sebenarnya. Itu muncul terus sampai akhirnya oh iya ya, saya tuh lupa kalau bikin karya untuk memijak tanah dan melihat kembali masa lalu saya. Kalau di kolektif itu kan pandangannya ke depan, memang kita bikin karya apa yang ada kita nggak mau ngikut, kita punya pandangan ke depan.
Pandangan ke depan ini versi kawan-kawan kolektif tentu saja ya. Pandangannya benar-benar ke depan. Jadi ketika banyak ke depan, kita lupa untuk melihat titik kita dari mana. Ya memang secara nggak langsung saya menyisipkan idiom-idiom itu, saya sisipkan di karya. Tapi saya merasa kalau kata kuncinya, maaf ya ini mungkin agak sedikit dogmatis, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya gini, berani nggak kamu ngeluhurke asmo dalam Gusti, jadi meninggikan nama Tuhan di dalam karyamu dan terucap di lisan dengan sangat gamblang, tidak ada lapisan-lapisan yang lain. Ketika kalimat itu sampai di saya dalam permenungan itu, terus aku mikir kayaknya aku harus berani deh dan harus mulai gitu. Karena menurutku ini berkejaran dengan waktu di usiaku yang sekarang. Aku pengen meninggalkan sesuatu atau membuat catatan yang bisa dibaca oleh anak dan cucuku, bahwa aku pernah pada satu capaian untuk berani menyuarakan pribadiku. Aku seorang yang punya ageman agama yang ini selama hampir mungkin 17 tahun lewat, aku tuh kayak susah untuk berani berdiri di atas panggung dan ngomong gitu. Dalam konteks agama, dan itu menurutku cobaan yang paling berat hari ini ya. Jadi di proses Saridin juga artinya dalam perwujudannya sampai di titik ini sekarang, yang kemudian kalau kata Mas Rendra, sebenarnya salah satu tujuan Mas Rendra adalah ingin menyatakan secara gamblang soal bagaimana Mas Rendra dalam sudut pandang agama terutama. Artinya dalam proses itu ada banyak rintangan untuk ada di posisi yang sekarang ini. Pasti. Ya, aku nggak mungkir sih, dunia kesenian kan kita sama-sama tahu ya. Dunia kesenian yang sebegitu rumitnya kan mencetak pribadi yang punya visi, yang punya identitas yang solid kan. Tapi untuk melewati identitas yang solid itu kan kita didera dan sangat sadar menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Nah, pilihannya tinggal apakah kamu mau maju sebagai identitas personalmu ini, mau kamu gimana ya? Mau istilahnya gini, kamu mau menghadapinya sebagai siapa gitu? Sebagai orang yang merdeka atau orang yang sadar? Nah itu mendera aku sih sebenarnya, sampai akhirnya aku merasa kayaknya Saridin harus dilahirin deh, dan situasinya kayaknya udah tepat gitu. Nah, kenapa sekarang? Itu agak rumit ya, kenapa sekarang itu. Kita iya, maksud gimana ya, tuh angel gitu, rumit betul gitu. Ya, jadi menambah dari Mas Rendra, kenapa sekarang? Karena memang revolusinya baru sekarang. Bahwa kemarin kita memang satu saat menemukan satu, Ndra, ini kita memang sudah harus revolusi spiritual, saya bilang gitu. Apa Om? Perjuangan tanpa pamrih, saya bilang gitu. Perjuangan tanpa pamrih adalah tidak ada apa-apa, sama dengan nol. Bilangan dikalikan berapapun ketemunya nol. Jadi kalau kita mau mencapai satu tingkat infinitum tertinggi adalah pembagian nol. 2 dibagi nol tak terhingga, 1 bagi nol tak terhingga. Sehingga akan muncul satu kalimat, la ilaha illallah. Itu. Ya agak serem ya, saya sendiri juga agak serem ya. Ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, balik lagi soal bentuknya. Awalnya kan aku juga beberapa kali diajak ngobrol sama Mas Rendra soal Saridin ini. Yang awalnya bentuknya audiovisual. Iya. Bahkan sudah berbincang sama salah satu teman kita untuk memesan alat musik yang khusus untuk bisa dipakai bermain. Kenapa akhirnya audio? Yang nanti akan nyambung, kenapa Mas mau itu yang diajak? Iya. Pengennya sih kita keliling ya, ya. Keliling dan benar-benar itu fisikal gitu. Betul. Tapi dalam semangat yang besar itu, ya dunia sedang ditimpa wabah. Kita pengen keliling tapi akan membahayakan banyak orang dan diri kita sendiri. Ya harus berpikir bijak. Itu kalau kita ngomongin secara garis besar. Tapi apa ya? Ya benar sebenarnya kata Om Juno itu. Ini sudah mendesak untuk segera dikeluarkan menurut saya.
karena ini kayak pernyataan personal gitu ya. Saya harus berani menyatakan ini. Dan mungkin momentumnya sedang tidak tepat untuk kita melakukan pertunjukan secara langsung. Maka saya berusaha untuk membuat treatment pencarian, karena saya yang nulis, jadi saya akan mengukur gitu sejauh mana karya ini bisa bunyi gitu. Akhirnya saya coba untuk membuat treatment dengan membacakannya secara dramatik. Membacakannya secara dramatik itu sebenarnya treatment pertama itu untuk saya sendiri, treatment pertama. Tapi saya merasa waktu itu sebentar, kayaknya kalau treatment gini dibagikan ke beberapa tim yang ikut gimana ya? Rasanya itu gimana? Saya presentasi ke Om Juno, terus saya bilang, Om Juno itu baru treatment pertama. Oke, saya kebingungan jujur untuk mencari partner yang sefrekuensi untuk membicarakan soal Saritin. Karena menurut saya Saritin cukup kompleks. Partner saya diskusi panjang, salah satunya Om Juno. Terus kemudian saya memberanikan diri waktu itu scrolling di Instagram gitu, nonton karyanya Mas Maul sama Damar Murub gitu. Saya beranikan diri untuk ngontak beliau. Alasannya sebenarnya awalnya alasannya itu apa? Alasannya itu feeling aja. Jadi merasa kayak klik gitu. Cuman secara jujur, karya itu kan kita tahu pasti butuh biaya. Saya tidak berani untuk datang secara lahir dan ngomong, Mas ini apa namanya, saya mau minta bantuan dong, itu kayak nggak fair gitu. Kayak nggak fair untuk situasi kali ini, kayak nggak fair. Semua orang sedang mengalami masa sulit, termasuk seniman dan saya sendiri gitu. Ya alhamdulillahnya ketika saya ngobrol sama Om Juno udah kekeh, udahlah pokoknya jalan. Beliau sudah nyiapin aset lah istilahnya gitu untuk kita jalan gitu, udah siap ya tanpa pamrih, maju. Gimana caranya? Saya beranikan diri untuk kontak beliau. Entah gimana caranya, beliau kemudian setelah sekian bulan mungkin beliau baru menanggapi DM saya. Dan pertemuan kami pertama hening. Mau dibahas apa, orang kita sendiri juga sama-sama nggak ngerti. Akhirnya ketika ketemu terus saya bilang, Mas, saya boleh nggak minta keringetnya setetes gitu istilahnya bahasanya. Saya punya harapan bikin karya kayak gini, dan kalau Mas Maulana berkenan, saya mohon untuk mau membantu. Dan responnya sangat di luar dugaan. Kalau misalnya dimaterialkan itu pasti sangat banyak sekali. Ini nggak sembarangan, banyak sekali eksplorasinya, kemudian alatnya yang nggak punya kita masing-masing, ada yang disewa dan segala macam tuh kayak nggak mungkin untuk situasi kali ini. Dan ya tapi karena kita udah sama-sama pasrah ya, kita minta yang terbaik, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Saya bilang sama Om Juno gitu, semoga kita dipertemukan sama orang-orang yang tepat. 2 tahun kami nunggu, berdua aja, setiap kali ketemu cuman gimana nih, belum ada orangnya, gimana nih, belum ada orangnya gitu. Terus sampai akhirnya ya saya merasa tim yang sekarang hadir ini orang yang sudah tepat, yang bahasa kerennya itu sudah diutus oleh Tuhan untuk nemenin proses kreatif ini. Ya 2 tahun tuh panjang banget. Menurutku sebuah karya itu panjang banget untuk dilahirkan 2 tahun. Terlepas dari bahwa banyak persoalan-persoalan teknis yang itu masih bisa dikembangkan. Kan ketika saya minta karya ini dimunculkan itu, saya kirim ke beberapa teman. Mereka ngecek hal kosa bahasa lah, terus struktur dramatik lah. Itu cukup mengganggu saya. Tapi saya sangat berterima kasih karena beliau memberikan masukan. Akhirnya saya merasa oke, saya akan memperbaikinya. Tapi sekali lagi, karya ini kayak mau selesai di situ aja, dan kayak udah harus kita launching. Gimana caranya? Nanti ya teman-teman inilah, keluarga ini yang bisa bantu nambahin. Nah, Mas Mo, bagaimana Mas Mo bisa menerima ajakan Mas Rendra? Dan kenapa baru berbulan-bulan baru dibalas, Mas Mo? kayak DM centang gitu. Iya, benar. Iya. Beliau awalnya DM gitu kan. Begitu
baca kayak apa, mau ngiyain tuh lama, cuma mau ketemu dulu tuh, mau ketemu. Tapi akhirnya selang beberapa bulan kita ketemu hampir 1 jam nggak ngomong. Hampir 1 jam nggak ngomong tuh, hujan tuh. Terus singkat perjalanan beliau ngirimin draftnya Saridin. Di suatu malam coba baca gitu. Akhirnya ya nggak tahu kenapa itu menurut saya ini seperti apa ya, sebuah apa yang udah ditulis sama Mas Rendra ini seperti suara sejarah buat saya. Akhirnya ya mau nggak mau ini emang harus tergugah untuk ikut serta dalam berproses sama Mas Rendra. Oke, ada satu pertanyaan sebenarnya sebagian sudah terjawab. Ketika kenapa Mas Mul yang dipilih, kenapa Om Juni yang dipilih, tapi bagaimana dengan dua orang ini? Kenapa kemudian Om diajak, kemudian Mas juga diajak? Apa yang jadi pertimbangan? Sehingga akhirnya terbentuk, ini aku bisa bilang ini tim intinya Saridin. Bisa aku bilang begitu? Kalau dibilang tim intinya Saridin, mungkin iya kali ya. Karena Saridin ini kan prosesnya panjang dan siapapun itu teman-teman yang saya hubungi, keluarga yang saya hubungi itu punya kontribusi yang benar-benar besar. Bahkan kamu sendiri kan kita ngobrol berjam-jam sampai pagi untuk kamu memberikan masukan, karena di proses Saridin ini aku benar-benar berusaha untuk nggak hampir minim tendensi untuk ngomongin saya berdiri sebagai aktor panggung gitu, hampir nggak ada. Bener-bener udah ya saya ngobrol sama Om Juno, iya ya Om ya serono gitu, mau ngomongin apa lagi gitu. Dan ini yang saya bilang tadi soal teknis itu masih banyak, iya, tapi saya merasa ada yang lebih esensial soal itu, yang harus segera untuk diambil tindakan. Dalam perjalanan kami ya sama Mas Pung gitu ngobrol, kebetulan karena akrabnya karena putranya beliau itu kan ikut di kelas acting dan kita sama-sama menjadi fasilitator gitu. Panjang pembicaraannya karena ternyata beliau ini juga senang hal-hal spiritual gitu, terus sampai akhirnya saya juga memberanikan diri gitu, ketika Mas Pung bertanya, saya bisa bantu apa? Lah, saya sendiri juga nggak ngerti gitu. Terus akhirnya Mas Pung kemudian ya nanti akan cerita gitu. Tapi konteks saya ketemu sama Mas Pung itu awalnya pembicaraan kami seputar spiritual, karena apa ya? Kami nyambungnya di ranah itu. Beliau punya sejarah panjang soal di ranah spiritual gitu. Panjang lah sejarahnya, nanti beliau bisa cerita sendiri kurang lebih. Kalau sama Mas Fajar ini yang cukup unik. Nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba kami ketemu di salah satu momen, berangkat bareng, sampai kayak keluarga sendiri. Mas Fajar ini gimana ya? Tapi gimana ya? Mas cerita sendiri lah Mas, aku bingung Mas. Dulu ya, Ompung gongnya ompung, Mas Pung gongnya. Klip aja Mas. Oke. Gimana? Ya, selama ini saya tuh menyimak, melihat dan mendengar dan mensupport apapun yang dikerjakan di ranah budaya, muri-muri budaya seperti itu. Dan waktu itu ketemu Mas Rendra, sebelumnya juga Mas Maulana udah banyak cerita. Mas Rendra nih mau kenalan nih sama saya gitu. Saya juga bingung kan, wah ini ada misi apa kata saya. Jangan-jangan mau diajak main film atau ya, karena saya juga slow, nggak ada kegiatan yang begitu padat waktu itu, ya akhirnya kita bertemu dengan Mas Rendra. Dan pertemuan itu seperti nggak asing saya lihat. Seperti udah pernah bertemu sebelumnya dan pernah ngobrol, tapi di mana, kapan itu masih misterius.
Dan pergerakannya Mas Rendra saat ini saya lihat juga sangat istimewa gitu. Dan saya tertarik untuk mensupport. Walaupun dari segi basic saya mungkin berbeda dengan Mas Rendra, dengan Mas Maulana, mungkin basic saya beda. Cuman apa yang saya tekunin itu ada terikatan untuk berada di ranah tersebut. Jadi cari sebuah chemistry-nya, sempurnanya lakunya itu harus ada, saling melengkapi. Nah, seperti itulah. Dan saya tertarik untuk mensupport sebisa semampu saya. Kalau boleh tahu apa yang ditekuni sama Mas Fajar sehingga itu jadi terikat dengan karya? Iya. Saya sebenarnya ya masih belajar melestarikan dalam dunia tosanaji, keris, tepatnya keris, tombak, ya saya suka koleksi gitu Mas. Dan saya berpikir pusaka-pusaka tersebut dari zaman dulu leluhur kita berperang ataupun melakukan sebuah keputusan-keputusan selalu hadir. Pusaka-pusaka terus selalu mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Jadi ya spirit itulah yang harus dijaga sampai saat ini. Iya. Dan itu yang kemudian membuat Mas Fajar punya chemistry dengan karya. Iya, saya berpikir sebuah perjuangan ini harus dibarengi dengan pusaka tersebut. Seperti itu Mas. Perjuangan yang gudang amunisi. Oh, itu yang kemudian nanti nanti kita akan bahas soal itu. Ya, nanti kita akan bahas soal itu. Sekarang Mas Pung. Oke. Bagaimana bisa Anda terlibat di dalam karya ini? Ini ceritanya itu. Jadi kita sering ngobrol ngalor gitu loh. Ya sama Mas Rendra sama dengan tuh dulu saya sering. Nah itu saya itu punya unek-unek gimana kalau kita itu bikin sebuah startup, tetapi di sana isinya itu adalah art musik. Ya, misalnya kayak sekarang kayak Spotify dan sebagainya itu kan umum, musiknya umum. Nah sekarang kalau wadah yang lebih tersegmentasi, nah misalkan kayak monolog, misal puisi dan lain-lain kan belum ada. Nah rencananya saya pernah ngobrol semacam itu, akhirnya oh ini aja Mas Bung. Oh iya kalau gitu berarti ini bisa dimasukin ke situ. Kebetulan saya seorang publisher ya, publisher dan marketing, jadinya bagaimana cara memviralkan dan bagaimana cara memasarkan hal ini itu sedikit bisa lah. Tapi Anda bukan buzzer pemerintah. Oh bukan. Bukan. Oh saya nanti buzzernya Saridin nih. Oh oke. Berarti saya ini tim lengkap ya. Iya. Oke. Tadi Mas Fajar bilang bahwa punya chemistry terhadap karya ini. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Yang kemudian mungkin jadi pertanyaan banyak penonton aku termasuk juga padaku adalah siapa sebenarnya Saridin ini sehingga ya ini terjadi. Sepenting apa orang ini? Apakah ini orang atau ini adalah sebuah karya ciptaan fiksinya? Nanti sama Om Juno ya. Saridin ini kita nggak apa-apa ya ngomongin sesuatu yang nggak penting ya. Gitu. Nggak apa-apa. Aktivisnya nggak penting kan? Iya. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau orang ngomongin kan sesuatu tuh harus kayak gini gitu, asing. Sekali-kali lah ngomong aco lah ya. Saridin ini kan memang ada sejarahnya, beliau itu sosok ada, manusianya ada gitu. Ada banyak versi, nanti Om Juno juga bisa cerita soal itu. Nah, ini alasan saya kenapa memilih nama Saridin itu karena ketika saya menulis ini tokohnya siapa ya gitu. Tokohnya siapa ya? Untuk bisa menceritakan perjalanan spiritualitas saya, ini kira-kira tokohnya siapa ya? Terus muncullah nama Saridin. Saya dialog sama teman seniman di Pati gitu. Karena memang ada yang versi beliau ada di Pati, dimakamkan di Pati gitu. Saya dialog terus beliau intinya ini buku memang tidak banyak buku yang mengulas gitu, atau mungkin bahkan tidak ada. Sejauh penglihatan saya sih begitu. Saya bisa jadi sangat salah, tapi merujuk pada sahabat saya yang di Pati itu, beliau mengatakan begini, ini sudah ada pertunjukan ketopraknya.
Dan itu sudah diperdengarkan di tape kaset, itu udah lama sekali dari zaman saya kecil gitu. Beliau bilang begitu. Terus akhirnya kalau kamu mau basicnya dari situ aja. Padahal kalau kita cek di link di YouTube, itu satu kali pertunjukan Saridin dalam satu nomor itu 6 jam. Lazimnya pertunjukan ketoprak itu 6 sampai 7 jam. Dan itu kan waktu yang sangat panjang untuk mendengarkan cerita gitu. Udahlah, saya akhirnya mikir Saridin ini bisa jadi siapa saja kok. Dia itu nama, bukan tokoh yang hidup pernah lahir itu, enggak. Itu nama biasa, saya kayak orang punya nama Slamet, terus Suherman apa siapa gitu, biasa aja kita ambil nama. Tapi nama Saridin itu kan cukup proletariat gitu lah, maksudnya cukup garis bawah lah untuk bisa menyentuh segmen yang ingin saya saya tuju gitu. Kenapa namanya bukan Charles atau Yohanes atau enggak. Nanti saya mau ngomongin itu di kampung, pertunjukan kecil di balai RW atau di rumah warga gitu dengan penonton 10 orang atau 15 orang. Nama itu akan sangat asing dan membuat orang seperti nggak punya ikatan untuk mengejar cerita selanjutnya gitu. Seolah-olah gitu, ini dugaan saya. Nah, selebihnya beliau yang bisa cerita gitu. Ini belum ngomongin seberapa pentingnya ya, saya cuma excuse. Yang sampai harus didampingi oleh Mas Fajar si Media Senjata. Silakan. Ya, jadi memang setelah terpilih kata nama Saridin itu memang bagi kita sangat luar biasa karena memang yang dikatakan Mas Rendra, beliau memang pernah ada di satu sisi juga dia bilang ya kita menciptakan nama saja, tapi bagi kami bahwa Saridin itu kita pilih karena beliau adalah orang yang sudah mampu untuk miyak warananing gesang, artinya menyibak tirai hidup, melihat kehidupannya sampai ke sisi yang terdalam. Nah, sehingga apapun yang dia lakukan itu selalu berdasar pada hati. Jadi kalau orang Jawa bilang tadi, karena memang ini basicnya ke filsafat Jawa Islam, jadi hati ngati-hati pati meninggal, artinya Saridin ini sudah mampu untuk meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, sehingga kita mantap untuk milih nama Saridin yang memang mau tidak mau satu sisi kita kait-kaitkan dengan legenda beliau, cerita-cerita beliau, begitu Mas. Oke. Tapi seberapa penting dulu deh? Ada satu pertanyaan. Seberapa penting karya ini? Pertanyaan Pak Cok. Saridin kan di ceritanya Mas Rendra, naskah yang sudah dibagikan ke aku adalah orang gila. Yang di cerita aku baca ya. Kalau aku salah baca silakan dikoreksi. Kenapa beliau bisa jadi, kalau aku membaca akhirnya jadi semacam dalam tanda kutip ujung tombak dari karya ini, bahkan jadi tagline dari judul dari karya ini. Sebenarnya tokohnya juga bukan Saridinnya kan, tokohnya kamunya kan, kamu melihat Saridin kan. Nah, kenapa? Junun dulu mungkin bisa komentar sebelum Jadi memang ini semacam aku lirik ya, artinya aku lirik bagaimana cara melihat diri dengan ketokohan orang lain. Dan kalau tadi dari mengatakan bahwa dia orang gila, sebenarnya dia sudah mencapai satu tataran yang sangat luar biasa, sehingga orang melihat bahwa ini aneh, bisa dikatakan ini gila, padahal dia tidak. Sebenarnya dia sudah mampu melihat matahari abadi terus terang terus, sehingga dalam kehidupannya adalah satu hal yang sangat luar biasa, sangat menerangi siapapun, sehingga orang menganggap aneh yang dia lakukan, padahal itu sekali lagi dalam rangka melihat matahari abadi dalam hidupnya. Mas Rendra. Apalagi ketika aku baca naskahmu ini kan aku pikir awalnya Mas Rendra kan kalau dibaca bukan. Bimo pitakonan. Kenapa si Saridin yang dijadikan dalam bacaanku ujung tombak dari naskah ini? Kalau di beberapa literatur ya, nggak perlu ngomongin literatur lah, karena ketika menuliskan ini aku teringat cerita bapakku tentang kakekku. Kakekku punya pondok pesantren
Beliau itu kalau sholat Jumat, pernah suatu ketika santrinya sholat Jumat, beliau tidur di bawah beduk. Itu kan hal yang sangat nggak logis gitu bagi seorang yang punya pesantren. Papaku bertanya kepada kakekku itu, kamu itu kan punya pondok pesantren, santrimu banyak lagi pada Jumatan, kok kamu malah tidur di sini? Beliau sangat santai dengan dan menjawab ini, ya aku nggak ingat jawabannya lah. Intinya ketika beliau bertanya begitu, si kakekku ini nggak ngomong apa-apa. Tapi anehnya nih, orang naik haji ketemu kakekku di Mekah. Mungkin bagi masyarakat awam cerita ini menjadi cerita yang yang nggak masuk akal, nggak nalar gitu. Ya memang perangkat bacanya belum ada, tapi di lingkungan pesantren, lingkungan pengajian, hal-hal semacam itu hal yang sangat lazim. Ketika misalnya salah satu contoh Kiai A gitu, atau orang yang merasa, atau yang orang dirasa sudah maksum, sudah lepas dari peristiwa-peristiwa dunia gitu, bukan peristiwa dunia, problematika dunia gitu, ngisi pengajian di sini. Beliau juga dalam satu waktu yang bersamaan ngisi pengajian di tempat A yang sangat jauh, B yang sangat jauh. Teleportasi. Iya, kayak semacam ada teleportasi. Kalau kita bilang di tradisi kita itu ada semacam vibrasi molekul. Ada semacam apa ya? Ya pokoknya hologram. Ya itu hal yang sangat lazim itu. Coba buka literatur yang bercerita tentang Gus Dur ngisi pengajian di sini, itu baru kisahnya Gus Dur, belum kiai-kiai khos yang lain gitu. Nah, saya menganggap orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang dianggap gila. Yang dianggap gila. Orang-orang kalau dalam literatur tasawuf bilangnya jadzab. Nanti beliau-beliau yang bisa menjelaskan. Orang yang kemudian bisa melakukan teleportasi dan lain sebagainya, tapi bukan untuk kepentingan ini loh, kepentingan pribadi, enggak, tapi untuk kepentingan orang banyak gitu. Saya merasa orang-orang gila ini. Dan ketika saya menuliskan Saridin, cerita ayah saya tentang kakek saya itu muncul. Terus kemudian relate dengan misalnya kisah salah satu habaib yang jadzab di Jakarta gitu. Terus kisahnya kalau di kampung saya namanya Gus Komari yang sampai sekarang cukup disakralkan gitu. Beliau gimbal, nggak pernah mandi gitu. Tapi dalam salah satu misalnya dalam kultur pesantren itu sangat biasa. Orang yang sudah lepas dari persoalan dunia harus mandi, harus ibadah versi yang terlihat gitu. Itu kayak sudah lewat gitu. Nah, jujur ya ketika aku belajar ya, menyentuh soal filsafat gitu, belajar secara literatur gitu, ini nih ada nih peristiwa kayak gini nih, gimana ya cara belajar strukturnya itu, kayak nggak masuk di kepala. Tapi peristiwa itu terjadi dan nyata dan direpetisi, dibicarakan berulang-ulang untuk orang-orang ini supaya secara secara batin itu mereka yakin tentang apa yang diimaninya gitu. Saya merasa kok tokoh ini menarik untuk dibicarakan hari ini. Ya kita banyaklah tahu novel-novel atau mungkin naskah teater yang tokohnya gila-gila begitu. Tapi nyambung sama Om Juno ya. Ini saya juga agak random nih soalnya. Omongan saya, maaf nih. Salah satu teman kami bicara Saridin itu bukan hanya sekedar nama. Tapi Saridin itu Sarining Din. Dinul. Sarining Dinul Agomo. Saya juga kaget. Beliau punya tafsir sejauh itu. Dia sebagai masyarakat tradisional Jawa yang tidak sepenuhnya juga karena mengalami hibriditas juga gitu. Saya berusaha untuk mencari data dari salah satu abdi dalem yang merawat makam Mbah Saridin di daerah Lendah Kulon Progo. Awalnya saya berangkat sama Om Juno.
kami mendengarkan bagaimana kisah Saridin versi beliau. Bagaimana Saridin menemani Panembahan Senopati nggak mungkin ke Ngerum. Pertanyaannya naik apa mereka? Dan identitasnya kayak nggak ada gitu. Ditanya siapa ibunya, itu agak susah untuk ngomongin. Dari mana asal Saridin ini agak susah. Jawabannya cuma, ya ini menariknya kalau kita belajar belajar mendengarkan tanpa tendensi gitu. Ya pasti ada tendensi tapi dia nggak dominan gitu. Pernah waktu itu ditanya sama Om Juno, kami punya rekamannya. Gitu. Saridin ini di mana ya? Siapa ya asalnya? Dari mana asalnya, sorry. Ketika dia bertanya soal ibunya, dia berangkat ke pantai selatan. Pokoknya ngomongin tentang kosmologi Jawa, itu kan selalu pantai selatan, Gunung Merapi, dan teman-teman, itu kan selalu dikait-kaitkan gitu. Tapi menariknya, karena saya tidak terjun dalam kultur semacam itu, saya bisa melihat agak jauh gitu, berjarak, terus, wah ini kayaknya menarik nih, ini kayaknya tokoh yang unik nih, kayak gitu. Dan mungkin Saridin itu sekarang tepat untuk ngomongin kegilaan hari ini. Ya banyak ya persentasenya itu kan banyak orang yang berbicara soal keindonesiaan, soal hubungan sosial masyarakat hari ini tuh kayak banyak haters gitu. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, hati-hati soal bahasa. Bahasa itu dalam kepercayaanku itu bagian daripada doa. Ketika banyak orang yang berbicara buruk tentang kondisi hari ini, maka itu semacam kayak diamini gitu sama semesta. Bahwa kondisinya emang gini-gini. Kita semuanya ngomong, nih. Misalnya hujan, dalam kepercayaanku ngomong hujan itu rahmat. Di mana Allah menurunkan rahmat sehingga tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang kemudian bisa kita ambil manfaatnya, menyirami inilah dan lain sebagainya. Secara struktur yang garis besarnya, kosmologi besarnya itu manfaat gitu. Tapi kadang untuk kepentingan personal, orang bilang karena nggak bisa pergi ke satu tempat atau acaranya gagal, dia menyalahkan. Ini hujan nih gini nih gitu, aku jadi nggak bisa berangkat. Jadi kalau semakin banyak gelombang negatif ditembakkan, maka ini akan membentuk doom yang juga negatif gitu. Nanti Mas Pung akan bicara soal energi. Saya merasa kayaknya ada yang salah nih gitu. Coba deh aku secara personal berusaha untuk, itu tadi meluhurakan asma dalam kursi itu, menuliskan sesuatu yang gayanya positif. Buatku itu positif. Supaya orang yang mendengarkan juga harapannya bisa terpantik daya positifnya. Kalau daya positif semakin besar, maka negatifnya akan menurun gitu. Harapannya begitu. Nah, kenapa penting hari ini? Kita pandemi, banyak orang yang merasa dirugikan karena pandemi ini. Tapi kerugiannya kan persoalan personal. Nggak bisa dagang lah, nggak bisa keluar lah, nggak bisa, kan personal banget. Cobalah kalau misalnya kita mau untuk lihat di jalanan itu banyak sekali orang yang bawa tas ransel, entah dari mana mereka jalan, entah mereka makan atau belum. Mas Fajar punya banyak pengalaman soal itu. Ini kalau kita melihat secara kosmologi besarnya itu, ini bukan hanya persoalan personal murni. Nah, gimana caranya Saridin itu hadir untuk memberikan alternative voice bagi situasi yang sedang terjadi, yang tentu saja gelombangnya pengennya positif gitu. Nah, coba nanti teman-teman yang lain. Satu pertanyaan mungkin entah siapa nanti yang bisa jawab. Kan sedang kalau kata Om Juno tadi itu berusaha untuk melakukan revolusi spiritual, atau kemudian punya pesan besar di tengah kondisi yang seperti ini sekarang. Pertanyaanku, kenapa memilih hal-hal yang mungkin bahasa paling sederhana dipahami banyak orang adalah hal-hal yang cenderung mistis gitu. Kan itu di satu sisi bukankah kecenderungan ini? Ketika seseorang bikin sebuah karya, sebisa mungkin dia akan mengambil hal-hal yang dekat dengan masyarakatnya. Kayak misalnya bagaimana realisme muncul ketika dia merasa bahwa slice of life itu harus ditunjukkan untuk orang-orang bisa sadar bagaimana kehidupannya. Nah, ini kenapa mistisme yang sekarang ini kan ya tidak dipungkiri ya,
ada banyak skeptisis yang muncul atas hal-hal yang berbau mistis. Kenapa dipilih, apalagi ketika aku baca naskah Saritin? Ini mungkin biar teman-teman penasaran aja ya. Itu kan agak gimana gitu ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu, agak sulit untuk dilogika gitu. Nah, kenapa memilih itu sebagai perwakilan ketika pesannya begitu besar? Kenapa tidak memilih yang ya oke, yang dekat sama orang aja? Kenapa harus begitu? Tunjuknya mungkin aku siapa? Ya, jargon memang seni merepresentasikan wilayah sosiologis sekitarnya ya. Memang Saritin sebenarnya sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Dan waktu yang berbeda itu kita hadirkan kembali ke sini. Dan waktu itu memang situasinya situasi yang boleh dianggap mistis. Hadirkan saja sekarang. Karena setiap orang itu punya kans untuk punya hal yang sifatnya mistis ya. Gitu. Nah, itu saja, sederhana saja. Bukannya orang-orang jadi akan malah menjauh dari karya ini. Artinya kemudian memposisikan karya ini sebagai sebuah bentuk fiksi saja, bukan sesuatu yang menggugah mereka untuk oke, aku harus melakukan revolusi spiritual misalnya. Nah, pertunjukan Saritin akan sangat menarik ketika orang betul-betul menikmatinya, kemudian membawa pulang dalam pikirannya apa yang sudah disuguhkan mengenai Saritin. Itu yang kita inginkan seperti itu, sehingga mistisisme itu hanya bungkus saja bagi kita untuk menghadirkan yang namanya Saritin, sehingga orang ketika pulang nanti akan menyadari bahwa oh iya, seperti itu. Nah, titik terakhir kita pengennya orang yang melihat Saritin itu dia akan memiliki kesadaran yang istilahnya apa ya, kesadaran yang sudah sadar kosmis, istilah sadar kosmis, merubah nar api menjadi nur cahaya. Jadi dia melihat Saritin, bagaimana Saritin yang cukup sederhana, cukup takdim dengan siapapun, apa yang dia kerjakan seolah-olah tidak ada gunanya, tapi sebenarnya itu semua adalah lingkaran besar yang sangat luar biasa yang bisa memberikan kesadaran bagi orang yang melihatnya atau mendengarnya. Sekali lagi, sadar kosmis, merubah nar api menjadi nur cahaya. Berarti karya ini tidak bisa didengarkan sekali. Mendapatkan efek itu. Bisa jadi begitu, tapi bisa jadi juga dia dengan melihat Saritin, setidak-tidaknya dia mengambil contoh-contoh beberapa yang dengan sangat orang mesti kaget ketika tiba-tiba dia teleportasi, dia bisa sampai ke Mekah ya, tiba-tiba lagi sudah ada di bawah beduk lagi kan begitu. Nah, orang pasti akan melihat, mendengar sekali saja, hal itu akan tersimpan dalam pikirannya. Berarti orang yang betul-betul dekat pada Tuhan, apapun yang dia kehendaki ya dia maui, Tuhan akan memberikan. Itu saja. Spirit kita adalah akan seperti itu. Kita pengen dekat dengan Tuhan, sehingga ketika kita berjalan Tuhan akan berlari. Kita berlari, Tuhan akan semakin cepat untuk menyongsong kita. Gitu Mas. Nah, oke. Bentuk naskah tulis di naskah ini ada beberapa peristiwa yang dalam tanda kutip tidak real, dan mungkin kalau visual kita lebih mudah melihatnya dan meyakininya sebagai atau meyakini ruang imajinasi. Bagaimana ini ketika suara, maksudnya? Ketika ini cuma suara doang, bagaimana Mas Bu sebagai sound engineer di karya ini menunjukkan si Saritin ya dalam tanda kutip tidak masuk akal, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di naskahnya Mas Rendra ya. Soalnya satu peristiwa itu masuk ke ruang rekaman. Nah, bagaimana terutama untuk cerita soal proses perekaman ya? Iya. Jadi dari awal setelah baca itu, wah ini kayaknya nggak bisa direkam di studio itu. Memang harus apa? Karena tulisan Saritin ini menurut saya mempunyai suatu daya gitu kan. Jadi kita harus ngikutin, ibarat ini tulisan, papannya di mana nih? Papannya ternyata pindah-pindah. Ya tempatnya. Ya ibarat akhirnya harus bagaimana caranya antara papan dan tulisan tuh menjadi satu. Nah kita pakai prosesnya itu bahasanya apa? Soundscape lah, ke tempat-tempat di mana yang mungkin menurut saya memiliki sebuah energi atau residu atau gelombang yang memang sesuai dengan alur cerita daripada si Saritin ini. Nah, gimana bisa dalam proses perekaman? Iya. Alat recorder macam ini bisa menangkap energi dan residu itu? Waduh.
Gimana tuh ya? Nanti Ini nyambung sama beliau juga nyambung. Saya ini nyari nyambung-nyambungnya gimana ini? Kalau saya mempercayai sebuah tulisan ataupun suara itu memiliki sebuah sifat gitu. Sifat yang akhirnya yang terjadi atau tertulis dari sebuah sumber di mana itu terjadi sebuah peristiwa. Nah, peristiwa itu kan ada sebuah masa atau sebuah waktu gitu. Nah, saya mencari waktu itu aja, menghadirkan itu dengan apa istilahnya di keadaan yang sekarang, mencari medium apa yang sesuai untuk si tulisan ini. Nah, misal dengan semacam apa ya, ekologi alam gitu. Ada Sarina waktu di tepi sungai itu, ada ini jam berapa, sore hari atau siang. Nah, aku skip itu untuk sebagai layar Saridin. Atau nanti misal ada geofoni, misal unsur geofoni gemuruh atau petir apa ya, ada di beberapa teks itu memang harus dihadirkan di situ untuk apa ya, untuk agar lebih mudah secara ada tulisannya, ada suaranya gitu. Gitu aja. Gini. Karena saya betul juga masih bingung. Iya, ini bilang ya, ini mungkin acara kotor yang nggak mutu. Ini lucunya gini. Misalnya saya belum pernah mengalami fase ini ya. Jujur ini belum pernah mengalaminya secara kolektif gitu. Secara personal mungkin sudah pernah saya alami sebagai memori personal lah ya. Misalnya dalam teks itu menunjukkan di siang hari yang panas di bawah rumpun bambu petung dengan derit batang dan kelesah daun yang meliuk-liuk disapu angin. Kalimat itu, Ben, mengantarkan beliau ke satu tempat yang ada rumpun bambunya di tepi sungai. Jadi real time. Aku mengucapkan kalimat itu, soundscape yang beliau tangkap itu harus real time di waktu itu. Nah, nanti soal teknologinya beliau ya. Mas Pung karena beliau di level memang cukup, saya bilang expert di level energi ya. Ini pernah di satu momen kita rekaman, Mas Pung tuh gini, secara Mas Pung nanti cerita lah, secara ini di jam sekian ini astronominya begini, yuk kita rekam. Nggak boleh lewat jam segini ya gitu. Nanti Mas Pung lah yang bisa cerita. Nah, pengalaman kayak gini kan buat saya ini nih rekaman yang nggak biasa gitu. Yang biasanya kita bisa nempelin aja pakai sample tank ya, namanya soundscape yang bisa kita download gitu. Ini enggak. Beliau pengennya ya di situ. Diucapkan siang ya harus siang. Dialognya ini kerasanya malam, ya rekaman malam. Kan agak PR ya, maksudnya sebagai sebuah rekayasa itu kan agak PR gitu, harus real time karena beliau merasa angin siang dan angin malam beda. Ya wis monggo bensin pertanyaan. Mas Pung. Karena lucunya gitu, waktu kami rekaman, Mas Pung cek. Oh ya, ini gelombangnya masih banyak air sama pasirnya nih. Ini gimana sih dialognya? Mas Pung coba dinetralisir. Ini dialog macam apa ya? Kesenian macam apa ini? Kenapa itu bisa terjadi? Maksudku, bukankah proses recording itu ya karena aku hanya memahami sebatas itu ya, dan dilakukan di studio saja sudah cukup dengan suasana yang hening. Kenapa sampai harus ada perbincangan soal energi, penyesuaian energi, waktu dan sebagainya? Wah, ini sebenarnya nggak mutu sebenarnya, cuman ya kan kita mutu kan harus diulik sampai ke dasar-dasar. Sebenarnya ya itu ketika Mas Rendra untuk mengucapkan sesuatu tadi itu biar sesuai. Jadi intinya latarnya juga menyesuaikan. Biar apa ya istilahnya, rasa. Nah, kita kan sering memberikan rasa atau rasa dalam diri kita bahwa ketika ngomong ini ini gitu. Terus kenapa kok jam-jam tertentu otomatis kan pasti beda. Mosok iya siang-siang banyak lalu lalang kita nanti suaranya bocor kan segitu aja. Jadi intinya kita cari spare waktu yang memang hening. Jadi memang biar suaranya nggak bocor. Intinya itu aja. Jadi kita cari jadi kalau misalkan kok ini kok
masih elemen tanahnya yang lebih tinggi atau Nah, itu nanti itu kita berhubungan dengan software yang digunakan oleh Mas Maulana. Jadi di situ nanti ada gelombang-gelombang tertentu, karena kan gelombang manusia sekian hertz sampai sekian hertz, yang di luar itu berarti ada gelombang yang lain kan, seperti itu. Jadi kita melihatnya di situ. Kalau masih lebih kental ke gelombang yang lain, nah kita cari nanti. Makanya kita apa ya? Hanya beberapa kata saja, itu bisa dari pagi sampai sore nungguin waktu. Ya, nungguin waktu. Jadi ketika mana yang tepat, nah disitulah kita ngomong. Nah seperti itu. Kenapa serumit itu? Maksudnya bukankah itu bisa direkayasa, Mas? Atau ada bedanya dengan yang direkayasa dan tidak? Komputerisasi bisa, tapi untuk lebih menghadirkan sebuah apa ya istilahnya tes itu kan lebih dalam daripada rasa, itu mungkin harus dengan apa dilakukan juga unsur analognya gitu biar kerasa. Misal sore hari itu ada daun-daun kebakar gitu kan, secara visualnya gitu, rasanya kan pasti gitu karena tiap kita pernah ngalamin itu. Nah pasti gelombang sama soundnya itu beda di situ. Nah kita coba capture itu, semacam gitu aja sih. Nah itu ada bedanya nggak? Maksudku itu bisa tertangkap penonton nggak? Ketika akhirnya penonton kedengerin dan penonton tahu, oh ini suara tanah, oh ini. Mungkin tanpa disadari karena itu lebih kepada gelombang apa ya, akustik ya, psikoakustik itu, di mana gelombang itu nggak ketangkep telinga itu, nggak ketangkep telinga tapi ketangkep oleh indera yang lain, misal bulu, kaki apa itu, ada pasti tanpa disadari, benda itu. Oke, berarti sebenarnya akhirnya ada nggak mutu. Berarti aku bisa bilang kalau pada akhirnya mungkin secara media audio, tapi pada akhirnya ketika dalam prosesnya ini tidak audio, ini 4D kan? Ya, bisa bilang gitu sih. Ya. Tapi intinya setiap suara yang berbunyi itu punya sebuah volume ruang gitu. Misalnya kicau burung, cicit, ini berkicau di mana nih? Di dalam sangkar apa di alam bebas, kan lain rasanya. Kan telinga juga dengarnya lain gitu. Nah kita mencoba gimana menghadirkan keutuhan itu dengan sebuah medium atau alternatif yang kita bisa aja. Ada unsur komputerisasinya, ada softwarenya, terus ada memang ya pakai soundscape itu tadi. Dan apakah itu secara otomatis menangkap energi itu ketika dilakukan perekaman tadi? Apakah energi yang aku juga percaya bahwa setiap benda punya energi masing-masing. Apakah itu secara otomatis ketangkap lewat proses recordnya itu? Ketangkap menurut saya. Karena ini apa tes ya, roso ya. Memang roso ketika ini sudah kliknya di sini, ya sudah di situ aja. Ya kayak di film misalkan ini latarnya harusnya seperti ini. Begitu pula dengan suara. Suara juga harus seperti itu. Ketika ngomongin ini biar lebih istilahnya apa ya? Menjiwai di situ ya dihadirkan seperti itu. Nah, dengan proses yang rumit ini, dengan energi dan lain sebagainya, bagaimana kamu mengimbangi permainanmu? Apalagi kamu cuma menggunakan audio, ini Mas Mul udah pakai software yang rumit, energi segala macam. Bagaimana cara mengimbangi? Teknis yang luar biasa ternyata. Jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Bukan hanya masuk ke studio, rekaman, silent place, dan itu doang ya. Apa ya? Bagaimana cara mengimbangi itu? Atau ada kendala nggak ketika pada akhirnya dalam proses perekaman terutama? Kalau kendala pasti ada. Kendala pasti ada. Mas Mul ya alhamdulillahnya dibekali perangkat audio dalam tubuhnya yang sangat luar biasa menurut saya terutama gitu. Ya kamu bayangin aja Ben. Coba dialognya gimana? Aku tertawa geli. Beliau itu sampai begini, enggak, ulang. Enggak, saya belum ketawa. Enggak, terus sedikit lagi. Di saat itulah, bukan lah itu lah. Liu, gimana caranya menggambarkan? Kalau kita bilangnya kan misalnya acting auditif itu harus bisa memberikan sensasi atas peristiwa itu. Beliau ini yang cukup bisa dibilang agak killer gitu ya. Nggak masuk, belum di sana. Kamu nggak hadir di situ. Jadi controllingnya sama beliau.
karena ini pertunjukan auditif gitu. Kalau secara visual, dialog saya sama Om Juno lebih banyak karena posisinya Om Juno di sana selain produser juga tepatnya lebih sebagai sutradara. Seandainya visual itu. Tapi karena auditif, beliau mengkoreksi bab misalnya soal singkup lah, soal soal-soal yang yang berbau auditif gitu. Kalau dibilang rumit, tingkat kerumitannya memang ada. Untuk ngimbangin, jangankan 2, ini ngimbangin banyak orang. Memang rumit mainnya gitu. Tapi aku merasa gini, Ben. Oke lah, aku punya kendala teknis yang banyak. Aku tahu, sangat sadar. Tapi ada hal yang lebih esensial menurutku untuk disuarakan. Nah, aku berpijak pada sesuatu yang esensial itu, Ben. Jadi misalnya, ini penting, misalnya analoginya gini. Jangan lewat sana, jembatannya itu rapuh. Gitu. Terus ada serombongan orang mau lewat jembatan itu. Aku sakit nih. Kendala teknis kan aku nggak bisa suara, misalnya lagi nggak enak gitu. Di sininya lagi suaraku tidak akan tertangkap dengan orang yang ada di dalam bus atau kendaraan itu. Gimana caranya sesuatu yang esensial ini untuk menyelamatkan orang yang mau nyebrang jembatan supaya nggak runtuh? Itu aku bisa ngomong dengan sesederhana mungkin dengan kemampuanku lah, dengan segala keterbatasanku untuk ngomong stop, jangan lewat sini, jangan. Aku merasa itu lebih esensial untuk diomongin gitu. Aku nggak tahu apakah ini cukup menjawab, tapi kerumitannya ada di sana. Terus bagaimana mewujudkan operasional terjadi proses emosi karaktermu ketika pada akhirnya dalam prosesnya Mas Mul nggak tahu apa yang kemudian Mas Mul koreksi nih Mas ketika Mas Rendra mengucapkan beberapa dialog, apakah semata-mata soal nadanya, hertznya, atau apa yang Mas Mul kemudian koreksi waktu itu? Jadi mungkin ketika tadinya atau dulunya ketika Mas Rendra bisa menuliskan itu, dia berada pada titik frekuensi tertentu, dia bisa utuh, akhirnya bisa tertulis gitu. Nah, tidak selalu kita bisa mengulang itu di waktu yang sama gitu. Nah, aku merasa wah ini harus lebih jelas lagi gitu. Jadi ibarat angin tuh bisa bicara sama manusia itu lewatin dia nyapa daun-daun gitu, ada gerak, oh jadi ada angin nih kan gitu. Nah ini tulisannya harus sesuai dengan dayanya gitu aja. Kalau enggak belum kayaknya rasanya belum pas gitu aja. Nah, saya rasa beberapa part di Saridin ini memang butuh sesuatu yang memang real time. Berarti kalau kita bicara soal vibra, energi dan lain sebagainya, dalam proses ini sangat terukur. Ya kalau secara mutlak enggak, tapi kita berusaha gimana kita kembali ke unsur alamiah gitu. Jadi misal kita dengerin dentuman ombak di laut gitu. Ketika kita mengcapture itu atau merekam itu, mesti nggak sesuai dengan hasil audio itu, nggak sesuai dengan apa yang kita dengar beneran gitu. Apa yang saat kita dengar ternyata ada caranya misalnya gitu. Kalau direkam kok aslinya nggak seperti yang kita dengar ya. Ternyata tuh karena kita di atas pasir, kita nge-ground. Kalau kita di atas nggak bunyi ternyata. Jadi misalnya ngerekamnya tuh harus pakai besi, pakai mikrofon ditanam ke tanah baru ngerasa jelek kan gitu. Nah, ibarat si tulisan Sardin ini ada beberapa part yang memang harusnya gitu tuh. Misalnya gitu. Bisa bayangin kan tingkat kerumitannya kayak gimana. Nah, serumit itu ketika dilemparkan ke penonton. Maksudku tidak semua penonton punya pendengaran setajam Mas Mul kan? Apakah nggak terpikir di Mas Mul, penonton tuh ngertinya cuma segini aja, udah kasih ini. Iya. Ya kayak misal sebuah mie instan gitu, ini rasanya ayam bawang lah gitu. Nggak apa-apa, dapatnya gitu. Ayam bawang terus rasa bakso. Cuman ketika sebuah preset ini kan melalui proses nyicipin gitu kan. Dirasain, disetting seberapa jadi itu. Ya itu nggak apa-apa, tapi kita berusaha bagaimana kita membuat itu juga dengan sesuatu yang ya bener-bener lah gitu. Harapannya bisa jadi suguhan yang memang bisa dinikmati walaupun tanpa dia sadari ada
sebuah formula tertentu gitu. Oke. Tapi sepertinya setelah mereka menonton ini mereka akan oke, ini ya energinya yang mana ya? Bagaimana ya? Kalau dia itu merasa ini. Oke. Ini proses-proses yang menarik. Lalu kemudian bagaimana bisa karya ini pada akhirnya berhubungan betul dengan pusaka-pusaka? Apakah ini kemudian ada hubungannya dengan energi juga? Atau ada kekuatan semesta yang membawa? Di mana bahasa itu? Oke, ini semakin menarik ini ya. Iya. Sebenarnya ini agak sulit diucapkan melalui tekstual sebenarnya. Ini visual. Visual. Jadi gini. Gerakin juga apa? Ini nih. Jadi Ini rokok. Monggo silakan. Silakan. Ada muka aku bahaya. Monggo Mas. nggih. Jadi keterikatan pusaka-pusaka tersebut karena satu pusaka itu sebuah doa dan harapan, Mas. Apalagi kita ngomong sebuah pusaka yang notabene itu pusaka sepuh, pusaka yang kita rawat dari era abad-abad yang lalu. Satu pusaka itu sebuah doa dan harapan. Dan satu pusaka punya doa dan harapan yang berbeda-beda tentunya. Nah, dari banyaknya doa tersebut, mungkin tugas saya di situ mensinkronkannya, mensinkronkan dengan apa yang terjadi di saat ini, gitu. Dan menyalurkan sebuah doa tersebut supaya apa yang dilakukan saat ini bisa terrealisasi dengan baik. Gampangnya seperti itu. Semacam media gitu ya. Ya, semacam media. Menyalurkan sebuah doa para leluhur yang belum terrealisasi mungkin di dahulunya dan menyalurkan untuk saat ini seperti itu. Pertimbangannya apa memilih itu? Maksudnya bagaimana apa pertimbangannya ketika akhirnya pusaka ini dan pusaka ini dan pusaka ini yang dipilih sebagai pendamping. Iya. Ini masuk ranah rasa sebenarnya, Mas ya. Ketika kita memiliki beberapa banyak pusaka di rumah, mereka ya seperti bercerita sebenarnya. Bercerita, ceritanya banyak. Dan ketika Mas Maulana atau Mas Rendra datang gitu kan, dia membawa cerita. Ceritanya apa, Mas? Saripdin ya gitu. Saya dengarkan karyanya Mas Rendra gitu. Dan saya coba pahami. Akhirnya saya menemukan titik di mana saya harus masuk ke ranah pusaka ini. Dan di saat itu mungkin saya berdoa. Ritual lah seperti itu. Untuk apa? Ya menyampaikan ini ada sebuah pergerakan dari ya anak cicitnya sekarang atau gimana lah. Sebuah perjuangan seperti ini. Mohon doa-doa yang pernah dijanjikan pernah diharapkan dahulunya bisa disalurkan kembali, dihidupkan kembali pada saat ini, mendampingi, mengayomi dan mensukseskan. Nah mungkin lebih di situ, Mas. Nah, oke. Ini mungkin pertanyaan agak sensitif ya. Ini pertanyaan agak sensitif. Ketika Om Jino bilang ini revolusi spiritual, orang-orang mungkin akan menangkap ini ada yang berhubungan dengan agama. Tapi bukankah ketika memilih pusaka, pada akhirnya pasti akan ada orang-orang yang beranggapan bahwa loh katanya aku mau kok sesuatu yang berbau klinik dan lain sebagainya dalam bahasa Bagus. Bagaimana kemudian menghadapi hal itu? Ya ini sebuah PR besar untuk apa ya? Mungkin mereka beranggapan klinik itu karena korban sinetron ya, Mas ya. Keris dijadiin kambing hitam untuk sesuatu yang nggak jelas lah apa. Terus kita nonton akhirnya anak kita ngelihat, ya kok mainan keris kayak gitu nanti ada pocongnya apa gimana, itu kan sudah mendoktrin mereka. Ya ini sebuah PR besar untuk secara perlahan-perlahan lah kita membuka sejatinya itu seperti apa. Sebuah karya seni leluhur ini arahnya kemana gitu, Mas. Tidak semata-mata ya kan mereka mungkin ngomong klinik karena keterbatasan, Mas. Sebuah keterbatasan untuk memahami sebuah hal yang mentok di situ. Dia mentok. Dia nggak bisa menjangkau lebih jauh lagi, akhirnya ini klinik. Ini haram ini gitu. Karena sebuah keterbatasan itu yang sangat disayangkan. Dengan keterbatasan inilah yang membuat mindset seseorang itu menjadi reko-reko aneh-aneh dan mungkin akan bereaksi dengan iklim yang saat ini, misalnya COVID ini terus ketambah
pemikiran yang seperti itu kan makin ini juga, makin tambah buntu tuh Mas mikirnya kalau gitu, iya kan? Ya pelan-pelan ya Mas. Ya, aku sepakat dengan apa yang dibilang Mas Fajar tadi, bahwa sebenarnya memang ada beberapa hal yang belum tergapai sehingga disebut esoterik atau mistis atau bahasa kita semua ini. Tapi kemudian pikir ketika pada akhirnya semua kembali pada doa dan ya sebagai sebuah media untuk sebuah simbol untuk menyampaikan doa ini, maka mungkin kita bisa mendapat nilai yang lain. Iya. Aku nggak berani ngomong lebih panjang karena takutnya ini ntar aku tadi bilang tidak bisa menyinggung rasa, orang-orang nanti tiba-tiba merasa tersinggung agama. Bahaya ya. Ya kalau secara sederhana ya, nanti Om Juno atau kata-kata yang lain bisa nambahin itu. Secara sederhana itu kan yang dibicarakan sama Mas Fajar itu kan, tadi juga Mas Mul sempat berbicara dan kamu kemudian mengamini bahwa semua benda itu akan memancarkan energi. Dalam konteks proses recording pertama, aku cukup kaget dengan logikanya Mas Mul, dengan jalan berpikirnya Mas Mul. Ruangan itu dikasih bunga melati. Aku gimana ya? Supaya harumkah atau? Kayaknya kamu nggak mungkin berpikir supaya harum. Ya. Orang lain tuh berpikir masang melati supaya harum. Ya enggak, mungkin apa namanya? Ya aku maksudnya secara cepat bilang, ada kawan yang bilang bahwa benda-benda pusaka ini merupakan salah satu USB untuk bisa mengakses data semesta. Bahasa sederhananya begitu. Jadi selain ada cerita, di sini juga ada doa, pasti diinstal satu teknologi kan di dalamnya kan, yang ini bisa synchronize dengan apa yang dilakukan, apa harapan yang dilakukan oleh si pemegangnya. Dengan analogi semacam itu, nanti Mas Mul bisa menjelaskan kenapa waktu itu rekaman terus ada bau harum ini. Yang salah satu yang mencengangkanku adalah ketika beliau bercerita soal, speakermu bawahnya dikasih aja bantalan ini Mas, marmer. Pusing kita. Aku ya nggak dong. Kenapa harus marmer? Karena marmer itu bla 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 bla. Oke. Aku butuh pusaka nih. Kita menyebutnya ini pusaka ya karena memang dibuat oleh empu, seniman yang luar biasa. Prosesnya juga sangat panjang. Bukan persoalan esoteriknya, tetapi kebendaannya. Secara material kan, secara fisika juga udah beda banget kan. Pasti memancarkan daya. Karena ada sekian campuran dan itu masing-masing punya level energi tertentu. Waktu itu pas kita mau rekaman kita butuh banget pegang satu pusaka. Tapi ya kita nggak pegang di lokasi itu, kita nggak bawa pusaka. Tapi di lokasi yang tempat kita recording itu gudang pusaka. Itu termasuk rumah tua yang punya kakek buyutnya beliau, yang nanti masih bisa nyambung karena kita konteks ini akan bergeser nanti obrolannya kemudian ke ranah kebudayaan. Maksudnya lebih subtil dari hanya sekedar ngomongin ini karya seni gitu. Lebih jauh dari itu. Aku stuck. Nah, Mas Mul bisa menjelaskan dulu kenapa harus ada latih lah atau studio. Dulu nanti kita kembali lagi ke pusat. Sebenarnya cuma biar harum aja sih. Iya, biar harum. Iya. Jawabanmu loh Mas. Masa sih biar harum antioksidan, COVID. Iya. Oke. Dia tidak mau membuka sepertinya. Kenapa? Atau karena naskah karya ini kemudian secara, aku tidak bisa bilang secara tidak sengaja ya, tidak ada yang kebetulan kan. Maksudku karya Saritin kemudian berhubungan dengan pusaka-pusaka sehingga akhirnya harus ada lelaku yang dilakukan untuk biar bisa maksimis gitu efeknya.
Mungkin menurut saya lebih kepada di mana kita misal mencari sebuah medium yang pas untuk bisa mengekspresikan batin itu aja. Nah, medianya banyak gitu. Misal Pak Pusaka, kita bisa meresap energi perjuangan aja. Dulu pusaka digunakan untuk sebuah perjuangan untuk tanah air itu. Ada teks-teks yang memang di situ tentang perang gitu aja sih. Biar dalam record yang ketangkap suara dia, Mas. Iya. Sementara bau-bau melati itu kan apa itu akan tercium ketika kita mendengarkan rekaman ini. Iya. Biasa itu kalau terjadi ya. Misal orang apa? bersemangat Iya. ketika beliau Mas Rendranya menyuarakan kalimat-kalimat itu otomatis kan lebih semangat lagi. Oh iya. Lempar badan. Tapi itu benar, Ben. Tapi itu yang terjadi. Iya, itu revolusi spiritual. Iya, sangat impulsif gitu. Kan di teks ya ada teks di teks-teks belakang itu tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro gitu. Teks-teks yang ngomongin tentang keindonesiaan di belakang. Oh, maka dia kalau masuk. Ya, kan di teks itu nggak hanya ngomong kan agak susah ya ngomonginnya ya. Gini, teks itu kan salah satu upayaku kembali lagi ke depan ya untuk menterapi diriku sendiri atas apa yang terjadi 2 tahun belakangan. Aku cukup akrab dengan komunitas-komunitas atau kolektif atau pergerakan yang mereka mengusung merah putih. Banyak pertanyaan besar. Apakah itu masih relevan untuk diomongin hari ini gitu. Ngomongin merah putih dong hari ini dong. Media santer banget beritain soal Indonesia. Dan apa ya istilahnya itu, saya bertemu dengan banyak orang yang mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, isme-isme gitu lah. Itu sangat kuat gitu. Ketika teks ini dibunyikan, itu seolah-olah saya seperti menampung, kalau kita ngomongin author ya, pengkarya gitu, menampung banyak suara, baik yang secara material maupun imaterial yang sifatnya energi, dalam tanda kutip itu. Saya menampung betul suara-suara itu, seperti ada dorongan kuat untuk ini minta disuarakan. Pusaka-pusaka ini membangunku untuk, karena aku cinta sebenarnya, cinta dengan, aku benar-benar sayang. Ini itu satu produk seni yang luar biasa, yang di luar proses di luar kita bicara soal level energi. Ini karya yang punya sejarah panjang, dan dia bisa hidup sampai hari ini. Nah, peristiwa-peristiwa yang aku suarakan di dalam teks Haridin itu relate ngomongin masa lalu. Sehingga aku butuh satu medium yang bisa memicuku untuk berada pada dimensi itu. Dan kamu pusaka itu yang jadi medium. Salah satunya adalah pusaka. Dan kalau kita bicara pusakanya, salah satunya adalah ini, merah putih ini. Ini di proses kreatifnya itu, ini recording gitu, komputer. Di sini itu meja kecil, isinya foto almarhum, pejuang-pejuang kita, pusaka, merah putih yang dilipat. Buatku ini satu perjalanan yang berbeda. Kalau dulu bikin karya kan, dengerin musik blues, jalan kemana, nonton peristiwa, kayaknya asik nih ngomongin, seperti hadir untuk menjadi bagian dari peristiwa warga dunia gitu. Seolah-olah kan gitu, bikin karya untuk bisa bersentuhan dengan dunia gitu. Tapi karya-karya yang sifatnya seperti itu yang pernah aku hadirkan di publik gitu, aku merasa kayak kurang kuat gitu kan. Ada sesuatu yang manggil aku itu untuk balik lagi. Nih.
tanah yang kamu pijak itu punya suara. Dia merekam betul peristiwa bagaimana dulu, kalau kita ngomongin perjuangan itu ya dia direkam malah. Secara energi itu direkam sama tanah. Gimana caranya apa yang ada di sekitarku itu, iya Mas Mulyo ngomongnya ya, waktu angel. Agak susah ini, karena melibatkan emosi ya, sangat melibatkan emosi. Kita bisa kok yang bikin karya ini mendengarkan itu, maafin agak gak mutu. Sosok energi leluhur itu hadir. Dan seperti menunggui karya kita itu dibikin. Prosesnya macam-macam. Ya, ini hal yang esoterik mungkin, tetapi ini real time terjadi. Mungkin kalau ini relate sama nanti Mas Fajar bicara soal bagaimana penempaan keris, ya harapanku sih Mas Fajar akan menceritakan sedikit soal proses penempaan keris dan bagaimana orang harus berpuasa. Seorang penempa keris empu itu puasa 40 hari sebelum 40 hari pembuatan dan 40 hari sesudah. Bagaimana dia menggabungkan unsur dalam dirinya dengan unsur semesta. Dan itu diinstal di dalam satu benda. Harapannya sih waktu aku bikin Saridin itu kayak proses itu. Jadi ada proses mengambil daya semesta itu loh untuk masuk di dalam karya. Itu bukan sesuatu hal yang mistik menurutku, itu spiritualitas, dan hampir pengkarya punya fase itu. Dugaanku sih sama. Cuma nih ya, saat dia memiliki fase itu, dia berada di mana? Apakah dimensi masa depan ataukah dimensi masa lalu? Makanya aku tadi bilang kan, karya-karya sebelumnya tuh kayak ngomongin ke depan gitu. Tapi karya ini seperti, kalau bahasa gini deh, aku buka deh. Waktu aku duduk dan aku stuck mengalami obrolan ini bersama Om Juno, aku pakai cara orang dulu lah. Kalau kamu punya Tuhan, kamu duduk, kamu sujud, minta sama Tuhanmu untuk datangkan idea itu, karena beliau pemilik idea. Datangkan, tiupkan ke dalam dadamu sebagai sebuah pengetahuan. Aku melakukannya, Ben. Jadi ketika menulis gitu, ya maaf ya ini agak sedikit ini. Aku bersuci, kemudian ya melakukan praktek ritualistik untuk mendengarkan kembali diriku. Rekaman-rekaman sekian miliar sel dalam diriku, nah coba untuk panggil lagi. Hadir dong, hadir. Kamu pernah mendengar apa? Dan ketika dalam fase itu, aku merasa beliau-beliau itu hadir. Dan berkata kepadaku, kamu berani nggak ngasor ke awakmu piam? Jadi kamu berani nggak, istilahnya kalau dalam bahasa mungkin ini nggak cocok di bahasa Indonesia kan? Kamu berani nggak mengambil keputusan untuk mempermalukan, ngasor ke kan bukan itu, menundukkan dirimu, betul-betul tunduk untuk kali ini saja, untuk proses ini saja. Aku bilang aku berani. Karena yang muncul tuh visual. Aku seolah-olah pakai baju yang sangat buruk, compang-camping, rambutku panjang dan kotor seperti jadabnya orang itu. Yang orang gila yang kamu bilang dalam konteks kegilaan itu. Secara ragawi memang dia kelihatan kayak orang gila. Tapi konteks batinnya dia secara sangat rahasia itu terkoneksi terus-menerus. Nah, prosesnya harapanku waktu itu, apakah ini ya tantangan yang sedang diberikan kepadaku untuk bisa mengakumulasikan daya yang ada di sekitarku ini untuk bikin karya. Ya harapanku, maksudnya pembicaraanku ini bisa diterima ya, tapi yang terjadi padaku itu, aku menganggap itu sebuah fase, Ben. Fase pencarian karakter. Mungkin di aku aktor yang dulu aku sering bicarakan, aku di kuburan, Ben, ngobrolin ini, Ben. Kan itu kayak nggak logik kan.
benar-benar nggak logik itu untuk diomongin di dunia hari ini. Orang harus duduk di kuburan dan bukan mendengarkan orang mati tidak bisa didengarkan. Orang mati ya mati secara badani, dia selesai tugasnya. Tapi jejak digitalnya kan bisa kita akses. Nah, salah satu mengakses jejak digitalnya lewat pusaka-pusaka ini. Mengaksesnya begitu. Jadi ya nanti ketika teman-teman mendengarkan karya Saridin ini, aku nggak punya harapan yang besar sih. Aku nggak punya harapan yang besar. Karena sesuatu yang esensial itu buatku, karya seni harus bisa bicara untuk dirimu dulu. Kalau aku membayangkan, waktu itu kami membayangkan penontonnya pesantren, orang-orang yang dekat dengan kultur semacam itu, mistisisme semacam itu. Terus kamu ngasih masukan kan, kita ngobrol habis-habisan. Di mana letaknya? Ketika banyak sekali orang-orang ngobrolin soal teknis, baik itu teknis penulisan maupun teknis pengucapan dan lain sebagainya, aku tuh kayak kecil gini, Ben. Jadi seolah-olah kalau divisualkan itu aku semakin mengecil terus. Yang esensial itu apa sebenarnya? Yang paling penting untuk disuarakan itu apa sebenarnya? Nah, dorongan itu yang aku dengerin terus. Ya kalau aku ceritain sih prosesnya itu nggak sederhana, Ben. Untuk mencapai titik itu ya kami begadang sampai pagi di Pajimatan Imogiri, katakanlah duduk di bangsal sama abdi dalam dengan kepentingan bahwa kita punya hening untuk bisa mendengarkan suara batin kita lebih jernih. Kita masuk ke dunia yang nggak artificial. Kita masuk ke fase natural, fase di mana kita istilahnya how to meditate, konsentrasi pada satu fokus pendengaran, fokus apa yang sedang kita pikirkan dan mengerjakannya dengan titis. Titis ini tepat, teliti. Nah, medium-medium ini membantuku untuk jadi ketika aku melihat medium ini, dulu pembuatannya kayak begitu ya. Gini ya gitu. Gini, jenis ini begini ya gitu. Nah, level magisnya itu enggak sama sekali. Kalau level magis tuh gimana ya? Itu kerja energi kok, kerja fisika dalam kerja yang bisa dibicarakan dengan sangat logik. Tapi orang karena tidak jarang orang yang mau duduk untuk mendengarkan, sehingga dia tidak punya alat baca atas apa yang hadir. Seperti Mas Fajar tadi bilang, kalau ini karena kita sudah teracuni oleh sinetron, misalnya gitu, dengan teracuni oleh media-media sehingga kita menganggap ini disematkan oleh dukun gitu. Serendah itukah? Pertanyaannya kan gitu. Serendah itukah benda-benda yang dibuat sedemikian rupa dengan proses yang panjang itu hanya dimiliki untuk persoalan-persoalan yang remeh-temeh? Nah, di teks-teks Saridin ini beberapa itu suara-suara itu muncul untuk aku hadir gitu, untuk ngomongin perjalanan dia mendengarkan Saridin, dia nonton Saridin, ketika dia kejar Saridin dia masuk ke dimensi yang lain. Dia masuk ke dimensi antah berantah, peperangan lah, gini, masuk. Tapi kenyataannya dia harus kembali pada apa yang dialami sebagai total lahirnya manusia, sebagai kodratnya manusia. Jadi kayak ada peristiwa ulang alik itu. Dia masuk ke dimensi sana gitu. Apakah itu tidak lazim? Sangat lazim. Kita hidup, nanti kita tidur, kita masuk ke dimensi yang lain. Dan itu berulang-ulang terus setiap harinya. Kenapa sependek itu orang berbicara tentang, maksudnya sebagian orang berbicara tentang itu mistis tuh, nggak usah didengerin, karena dia nggak punya alat baca. Padahal di balik itu banyak sekali value-nya. Mas Mus sebentar, aku tadi terpikir sesuatu ketika Mas Rendra cerita gitu. Kan ada ini biar teman-teman juga penasaran. Kan ada satu adegan di mana Saridin dari satu alam masuk ke alam yang lain. Kalau tadi Mas Mul dan Mas Pung bilang bahwa misalnya adegannya siang hari yang panas, kita masih bisa mendengarkan di siang hari yang panas. Bagaimana dengan proses dari satu alam ke alam yang lain untuk diterjemahkan ke dalam
suara itu, apakah juga masuk ke satu alam ke alam yang lain, atau bagaimana cara mencapai peristiwa itu, terutama peristiwa yang terutama kalau di naskah Saridin mistis atau beyond, kamu bisa bilang mistis, beyond. Iya. Itu memang ada beberapa bagian memang susah menurut saya. Karena nggak mesti kita juga ngalamin itu, walaupun tiap hari sebenarnya ngalamin gitu ya, seperti kita tidur gitu. Nah cuman di beberapa part itu cuma memberikan nuansa aja sih, masih nuansa. Bisa atmosfer itu tentang apa ya, unsur-unsur nebula apa antariksa gitu-gitu aja. Ngikutin sifat katanya nih, ada kata slime, ada transparan gitu, lebih ke situ. Kalau untuk lebih detailnya itu emang ya, nggak mesti dapat terus sih itu, nggak mesti dapat terus. Tapi minimal apalah sedikit bisa untuk menjadi penghantar ke sana gitu. Oke. Mungkin penasaran ya, kita tunggu karya ke Mas Pung atau ke yang lain juga. Mas Fajar. Oh, Mas Fajar dulu. Mas Fajar lagi. Iya, Mas Fajar lagi. Mas Fajar dan Mas Pung. Mas Fajar dan Mas Pung. Kalau Mas Pung, aku nanti nanya soal bagaimana pendistribusian karya ini, dan untuk Mas Fajar aku balik lagi dan aku sangat penasaran, tertarik ya. Bagaimana apa yang jadi pertimbangan atau pertama pusaka apa yang akhirnya jadi mediator atas karya ini, lalu kenapa dia dipilih sebagai mediator atas karya ini? Mau Mas Pung dulu apa saya? Jenengan dulu, silakan dipakai dulu ini ya. Keyboardnya. Ya, ini 2 jam lagi. Oh, apa-apa. 2 jam lebih Relax kok. Berpapes ngantuk. Wow, aman. Selamat malam ya. Jadi begini, pertanyaannya kenapa ya tadi ya? Apa dulu? Apa dulu yang dipilih pusaka dan kenapa? Pusaka, kenapa itu? Karena kalau mediator kan artinya kalau kita salah milih media kan bisa jadi kesasar bahkan. Ketika saya cermati dan saya menyimak sebuah karya Saridin ini, seperti ada gambaran visual. Seperti adanya visual itu mengarahkan ke sebuah era, sebuah kerajaan ya istilahnya. Tangguh, kalau ngomongin keris itu sebuah tangguh keris di era Mataram gitu. Setelah aku mendengar karyanya Mas Rendra, jadi saya memilih sebuah pusaka yang terlahir di era Mataram khususnya. Seperti itu. Dengan begitu kan lebih, saya pribadi lebih fokus untuk memilih pusaka apa. Di era Mataram ini pusaka jenis-jenis dapur ini kan secara buku mungkin sudah tertulis jelas kan. Tinggal kita lebih mensinkronkan lagi yang mana nih yang sebenarnya lebih mendominasi gitu. Hanya soal latar ceritanya. Iya. Ini berdasarkan saya pribadi ya, setelah mendengar sebuah karyanya ini dan saya juga melihat dari sisi lain. Sisi lain maksudnya yang bergerak di luar ini itu siapa aja gitu. Maksudnya siapa aja, mungkin doa-doa mana aja yang akan menggerakkan sebuah ini. Oh ternyata dari ranah tersebut. Pusakanya apa? Ya itu tadi. Oke. Seperti itu. Berarti kalau aku bisa simpulkan sedikit, pertama tentu dari latar naskah. Iya. Yang pada akhirnya dari penjelasan Mas Fajar ini dalam bahasa anak-anak sekarang mungkin agak sulit digapai akal, yaitu tentang doa-doanya. Iya. Karena ketika aku dengar atau di rumah tuh ya dengar Saridin itu, aku sempat ngomong ke Mas Rendra, Mas, ini kalau ngomongin tombak ya Kiai Pleret atau bilang kayak gitu tombaknya. Sebuah pusaka dari Mataram atau bilang kayak gitu ya. Ya itu mungkin pembukaan awal saya kenapa lebih memilih ke era tersebut gitu. Karena begitu saya mendengar dan menyimak itu sebuah visual secara saya pribadi itu menggambarkan seperti tersebut ya, seperti kayak terus berangan-angan, terus berimajinasi atau seperti apalah gitu. Gambarannya dan jelas. Itu yang ke-trigger dari dan getaran energinya pun nggak asing lagi. Oh ya ini nggak kemana-mana gitu.
mungkin seperti itu Mas. Iya. Oke, tertangkap. Mas Pung. Oke. Bagaimana pendistribusian Mas karya ini? Pendistribusian. Ya, pendistribusiannya, kemudian pada siapa akhirnya karya ini akan diberikan atau diperdengarkan. Kalau kemarin kan pada orang-orang pesantren, sekarang sepertinya agak bergeser atau mungkin agak lebar. Nah, rencananya kan kemarin mau di seluruh musik streaming, streaming online ya. Nanti kan nanti di sana juga semuanya ada. Cuman nanti kita rencananya bikin juga yang memang khusus, misal milik Mas Rendra yang Saridin ini khusus di Saridin. Mungkin dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau gimana. Terus nanti ada lagi yang itu tadi semacam streaming musik tapi yang memang segmented. Yang isinya itu memang tidak umum ya, kayak semacam art musik lah. Ya monolog, yang puisi ya gending-gending Jawa dan sebagainya, atau gending yang lain yang lebih spesifik. Nah, nanti otomatis itu akan menyaring sendiri orang-orang yang ingin mendengarkan. Nah, terus di sini itu kan tadi menyambung juga dengan bahasanya ini campur-campur ya, dengan energi dan sebagainya. Itu nanti dengarkan aja, karena misalkan menggunakan ini ya headset ataupun headphone ataupun sound yang rentangannya tinggi, itu akan merasakan perbedaannya, karena ini dari jenis musiknya, dari kata yang dilontarkan, suaranya dan sebagainya itu tetap berbeda. Entah itu tadi yang dibilang sama Mas Mul, bisa saja nanti yang menerima itu tubuhnya dulu atau apanya. Pasti kalau orang umum kan apa sih ini kan. Tapi tetap nanti pada suatu waktu, dalam rentang waktu karya ini diperdengarkan, pasti ada satu yang klik. Nah, jadi yang tadinya itu segmented itu bisa didengarkan dengan yang lain. Nah, jadi distribusinya lebih gampang lagi, bisa di Spotify, bisa di mana lagi, bisa di streaming yang lain, bisa. Kabarnya akan pakai aplikasi? Ya, nanti ada aplikasi sendiri. Aplikasi yang dia bisa download untuk mendengarkan karya ini. Iya, betul. Kenapa aplikasi? Ya karena kita kan lebih jadi karya ini kan dipakai agregator nantinya, jadi lebih terlisensi, biar nggak gampang dibaca kan gitu. Jadi dari situ terus nanti di aplikasi sendiri itu kita juga akan men-tracking dari aplikasi itu siapa pendengarnya, dari negara mana, ya khususnya pasti yang bisa bahasa Indonesia kan gitu. Ya itu dari situ kan otomatis lebih mudah lagi dan lebih jangkauannya lebih luas. Oke. Seperti itu. Oke. Mas Rendra, balik lagi Mas Rendra. Karya ini bicara ke belakang, sekarang atau ke depan? Sebelum ke pertanyaan itu ya Ben, aku mau ngomongin harapan kalau boleh itu dikatakan harapan gini. Pemegang Android, handphone lah khususnya, itu kan di mana-mana ya. Maksudnya dari kota sampai pelosok kampung itu mereka hampir bisa dipastikan mengkonsumsi Android. Yang tentu saja ada aplikasinya. Disitulah saya bilang tentang alternatif voice itu tadi. Jika dalam satu aplikasi, dalam misalnya kita ngomongin katakanlah yang namanya Play Store gitu. Kalau aku buka itu kan banyak variannya. Varian ini. Tapi varian yang masuk yang secara spesifik ngomongin karya seni dalam level ini itu agak jarang. Nah, pengennya sih kalau pendistribusian kita kan karena jarak karena kondisi sehingga tidak bisa melakukan seperti di awal. Tapi harapannya orang sampai ke kampung pun itu bisa tahu dan bisa mendengarkan. Tapi sekali lagi ini memang secara gagasan disebar. Semakin banyak orang mendengarkan, ya semakin bagus gitu. Dan bahwa saja nanti di dalamnya ada itu karya sastra, itu ada bahasa yang berlapis, ada semiotikanya. Aku secara pribadi Ben mengakui
semua orang punya perangkat estetis. Sehingga aku pede untuk menuliskan itu sebagai upaya orang melakukan surfing terhadap teks-teks yang mungkin nggak lazim itu, cukup baku atau nggak lazim atau bahkan profan banget gitu, hari ini banget. Dan di teks Saridin ini bercampur semuanya, bercampur. Dia ngomongin sesuatu yang purba dalam tanda kutip hari ini dan ngomongin ke depan. Jadi dia hadir di semua peristiwa. Maksudku ya ketika aku menuliskannya begitu. Dia harapan sih biar bisa didengarkan orang banyak. Loh, kalau orang nggak punya perbedaan kata itu gimana? Lagi-lagi kembali positive thinkingku adalah orang pegang Android, Google dengan cepat menjawab. Misalnya ada kata bertanda di kerumunan. Ada orang teman-teman yang ya itu kan nggak lazim bahasanya, nggak biasa digunakan oleh masyarakat umum. Tapi inilah menurutku karya seni itu berfungsi untuk menghantarkan mereka masuk kepada jelajah-jelajah yang lebih jauh. Analoginya kan gitu. Nggak ngerti nih katanya, Google Translate aja atau tanyain di Google gitu. Dengan sesimpel itu. Dengan idiom-idiom yang di sana ngomongin apa namanya? Buah nangka busuk, perang, persenjataan, sampai ngomongin slime, mainan yang hari beberapa hari kemarin tuh booming. Dan kalau ditanya apaan sih itu sebenarnya gitu kan. Nah, harapanku ketika aku menempatkan kata di situ, diksiku itu bisa mengantarkan orang, mengikat setiap perpindahan peristiwa ini lewat satu kata yang umum di telinga mereka. Jadi ini seperti cluster. Jadi bom cluster itu disebar. Pecah lagi, pecah lagi, jadi kecil gitu. Nah, karya seni menurutku mengantarkan orang, pendengarnya, penikmatnya untuk melakukan itu, perjalanan pengetahuan. Jadi dia nggak solid karya ini didengar kayak gini aja, diterima enggak. Dia punya perjalanan pengetahuan. Ya misalnya gini deh, aku dengerin dangdut, aku bukan pendengar dangdut, tapi ketika aku naik bus, mau nggak mau harus mendengarkan dangdut karena di sepanjang perjalanan dangdut itu yang diputar. Kemudian karena aku mungkin karena kondisi dan aku bukan penikmat musik dangdut gitu, tidak termasuk di dalam penikmat yang benar-benar gitu sampai garis keras itu. Ketika aku mendengarkan musik itu di kondisi di dalam bis misalnya, aku mendengar musik itu, mendengar orang di belakangku bicara, ada penjual asongan masuk, bau kampas rem. Terus peristiwa keramaian itu seperti aku alami ketika nonton konser dangdut. Jadi hanya dengan satu lagu, satu karya itu mengantarkan imajinasiku. Nah, perangkatnya adalah pengembangan imajinasi. Itu ke banyak scope. Kayak gitu. Jadi aku positive thinking bahwa karya ini kemudian akan bisa dinikmati oleh orang yang memang menggunakan perangkatnya secara optimal. Dan aku yakin semua orang menggunakan perangkatnya secara optimal. Yakin betul lah. Hanya saja bahasanya yang berbeda. Kayak gitu kan. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kalau kita bicara soal harapan, sepertinya apa yang dibilang Om Juno soal revolusi spiritual itu sudah mencakup harapan kita atas harapan teman-teman atas karya ini. Tapi ini semua udah mendengarkan hasil rekamannya masing-masing, hasil rekaman ini loh. Sudah. Aku pengen masing-masing mungkin dari Mas Pung sama nanti ke Mas Fajar. Pesan apa yang teman-teman dapatkan ketika mendengarkan karya ini? Biar yang nonton juga, pesannya begitu. Kayak mana kaliannya? Pemasaran itu. Kalau dari saya, kesan yang sangat mendalam itu jiwa patriotisme, nasionalisme saya bangkit, semacam itu. Wah, kayak gitu. Jadi memang di sana ada rasa-rasa yang memunculkan bahwa ini loh kita itu Indonesia nih. Ayo kita itu enggak seperti itu. Jadi lebih semangat lagi. Kalau saya seperti itu. Kalau Om Juno? Karya ini dimulai dari sesuatu yang sifatnya spiritual sekali. Kemudian proses juga sangat spiritual sekali.
dan apa yang disuguhkan di situ tidak sekedar kata tanpa makna, tapi semua kata bermakna. Konotasi juga jelas, denotasi juga jelas. Dan karya ini menghadirkan hardware dan software sekaligus. Seperti orang Jawa bilang, dayoe teko gelarna kloso, klosone bedah tambalan jatah. Orang-orang di pedesaan yang suka ibadah ridho karena Allah lebih mengedepankan spiritualitas, tidak berhenti pada hardware juadah, tapi pada software sajadah panjang. Ya, jadi kita berharap yang terlibat di sini akan menjadi tidak hanya menjadi manusia budaya, tapi juga menjadi manusia rohani. Siapapun yang mendengar, yang menonton, juga kita berharap tidak ada menjadi manusia budaya, dan menjadi manusia yang rohani. Itu titik. Sebelum ke Mas Hendra, Mas Fajar. Kesan-kesannya ya. Setelah mendengarkan rekamannya. Kesan-kesannya itu mengandung makna spiritual yang tinggi sih. Emang itu kalau secara nyatanya mungkin sebuah cerita yang kocak juga ya, kocak lucu. Tapi kalau kita dalami lebih dalam lagi, itu maknanya luar biasa. Itu sebuah pesan yang ya mungkin tidak semua orang akan sampai pesan itu ya, tapi doa saya semoga sampailah pesan tersebut. Terima kasih Mas Mul sebagai sang insinyur. Ya, ini seperti ibaratkan seperti ajaran kita itu bisa seperti sasa gending menurut saya, hampir mendekati, di mana mengingatkan kembali sebuah papan itu untuk saya belajar manembah, dan tulisan itu adalah yang kita sembah, di mana apa yang tertulis itu dari sesuatu yang luhur yang luhur, seperti ya suara sejarah sebagai alarm zaman Ya, Saridin ini mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada jati diri bangsa, seperti itu, untuk menggugah kembali dan menanam kembali rasa cinta tanah air aja. Terima kasih Mas Mul. Wah, ini cocok banget harus pikir. Terakhir cinta tanah air, kemudian cinta tanah air. Apa kesanmu setelah kamu mendengarkan hasil rekamanmu sendiri sebagai si mempunyai embrionya sampai pada akhirnya dia ada di posisi yang sekarang? Kalau aku nggak bisa bohong dari hal yang esensial, Ben. Pertama, aku nggak nyangka. Yang kedua, aku semakin yakin bahwa Allah itu pemilik semesta. Ketika aku tidak bisa, aku sujud dan minta, aku diberikan kemudahan. Ya, karya ini buatku secara pribadi semakin mengukuhkan keyakinanku atas keesaan Allah sebagai zat yang memiliki hidup. Dan sekaligus juga karya ini semakin mengukuhkanku untuk mau mendengar lebih banyak dengan kerendahan hati nilai-nilai yang sudah pernah ditanamkan dan itu abadi. Karya ini semakin membuatku mencintai tanah air. Oke, terima kasih Mas Rendra, terima kasih teman-teman Om Pung, Om Juno, Mas Mul, Mas Fajar, terima kasih karena sudah datang di Bincang Aktor dan sudah ngobrol soal Saridin. Link downloadnya nanti akan aku tulis di deskripsi ya, jadi harapannya link unduhnya sudah bisa di share ke saya, bisa biar saya tulis di link deskripsi. Yang teman-teman pasti setelah mendengar obrolan yang hampir 2 jam ini seharusnya sih akan sangat tergerak dan penasaran untuk mendengarkan karya ini yang ternyata prosesnya begitu rumit dan
pesan yang dibawakan bukan hanya nggak kecil pesan yang besar gitu. Yang harapannya pasti berefek besar pada akhirnya pada siapapun yang mendengarkan nanti. Terima kasih, itu dari Bincang Aktor. Sampai ketemu di Bincang Aktor berikutnya. Viva Aktor.